Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahla Sasabila, mahasiswa semester 6 jurusan manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang strategi pemindahan risiko menggunakan asuransi jiwa dengan studi kasus perusahaan Travel Day Trans. Manajemen risiko adalah bagian penting dalam operasional sebuah perusahaan, apalagi bagi perusahaan terlibat langsung dengan aktivitas pelayanan publik seperti transportasi. Dalam video ini juga, saya ingin menunjukkan bagaimana konsep pemindahan risiko bisa diterapkan secara nyata dalam dunia usaha, khususnya di sektor transportasi. Selanjutnya di sini ada pengertian pemindahan risiko. Salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam manajemen risiko adalah pemindahan risiko atau yang sering kita kenal sebagai risk transfer. Ini adalah strategi ketika perusahaan mengalihkan beban risiko kepada pihak ketiga, biasanya kepada perusahaan asuransi. Dengan cara ini, jika suatu risiko seperti kecelakaan atau kematian terjadi, maka perusahaan tidak harus menanggung semua kerugian secara langsung. Strategi ini sangat penting untuk menjaga kelangsungan bisnis, terutama menghadapi kejadian tak terduga. Selanjutnya, alat analisis. Salah satu bentuk pemindahan risiko yang umum digunakan adalah asuransi jiwa. Meskipun biasanya dikaitkan dengan perlindungan individu, dalam konteks perusahaan, asuransi jiwa memiliki peran yang lebih luas. Misalnya, perusahaan bisa melindungi personel penting seperti sopir atau manajer operasional. Jika terjadi sesuatu pada mereka, perusahaan tetap bisa melanjutkan kegiatan bisnisnya dan keluarga karyawan juga tetap mendapatkan perlindungan finansial. Sekarang kita masuk ke studi kasus perusahaan Travel Day Trans yang melayani rute antar kota di Pulau Jawa. Sebagai perusahaan transportasi, resiko yang dihadapi sangat beragam, mulai dari kecelakaan kendaraan, kematian karyawan, hingga tanggung jawab hukum kepada penumpang. Salah satu resiko yang paling signifikan adalah jika seorang sopir meninggal dunia dalam kecelakaan. Hal ini tidak hanya menyebabkan gangguan operasional, tetapi juga beban moral dan finansial terhadap keluarga korban. Selanjutnya ada strategi pemindahan risiko. Untuk mengelola risiko semacam itu, Detrans dapat menerapkan strategi pemindahan risiko melalui asuransi jiwa. Contohnya, perusahaan dapat mendaftarkan seluruh sopir ke dalam program asuransi jiwa berjangka yang mencakup risiko kematian akibat kecelakaan saat bekerja. Premi yang dibayarkan bisa disesuaikan dengan usia, kondisi kesehatan, dan tingkat risiko pekerjaan sopir tersebut. Dengan begitu, perusahaan tidak harus menanggung beban ganti rugi sendiri karena semuanya sudah dialihkan ke perusahaan asuransi. Analisis sederhananya, untuk melihat efisiensinya, mari kita ambil contoh angka. Jika Detrans memiliki 50 supir dan membayar premi hingga 1 juta per orang setiap tahunnya, maka total biaya premi hanya 50 juta. Namun, manfaat yang didapatkan dari asuransi bisa mencapai 250 juta per sopir jika terjadi kecelakaan fatal, dibandingkan harus menanggung sendiri ratusan juta saat risiko terjadi. Pembayaran premi ini jauh lebih efisien dan terukur. Dari penjelasan tadi, kita bisa melihat bahwa pemindahan risiko menggunakan asuransi jiwa merupakan langkah strategis yang melindungi perusahaan dan juga karyawan. Perusahaan dapat menjaga stabilitas keuangan dan operasionalnya, sementara karyawan merasa lebih aman karena tahu keluarganya akan tetap dilindungi jika hal buruk terjadi. Ini bukan hanya keputusan finansial yang bijak, tapi juga mencerminkan tanggung jawab sosial perusahaan. Itulah penjelasan saya mengenai strategi pemindahan risiko di perusahaan Day Trans menggunakan asuransi jiwa. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan memberikan gambaran nyata tentang bagaimana teori manajemen risiko dapat diterapkan dalam dunia kerja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.